Muda, di Content of University kali ini kalian ditemenin bareng aku, Zara Elvaya Nabil, tapi aku nggak sendirian nih. Aku juga ditemenin bareng kakak-kakak dari salah satu jurusan di Universitas Lampung, yaitu jurusan Hukum. Boleh perkenalkan diri Kak ke Intelektual Muda. Halo Intelektual Muda, kenalin nama aku Vina. Aku dari jurusan Hukum angkatan 2022. Halo Intelektual Muda, kenalin nama aku Tata Julian Putri dari Fakultas Hukum Angkatan 2022. Oke, baik nih Kak. Kesibukan Kakak akhir-akhir ini tuh apa sih Kak? Mulai dari aku dulu mungkin Iya, ya. boleh. Kalau kesibukan aku akhir-akhir ini mungkin pemberkasan, karena di semester ini aku banyak banget mata kuliah tentang acara. Jadi kita banyak banget praktik acara. Jadi setiap matkul tuh pasti ada aja praktik-praktiknya. Mungkin juga kita lagi mempersiapkan buat KKN di semester depan. Soalnya Betul-betul. sebentar lagi kita mungkin akan KKN. Kalau dari Kak Vina? Kalau untuk aku sendiri sih sama ya Kak, karena kita dari jurusan yang sama. Jadi kita lagi sibuk pemberkasan untuk praktek sidang gitu. Terus kita juga lagi sibuk untuk persiapan KKN. Terus juga bagi mahasiswa hukum yang mau ikut magang setelah KKN juga itu perlu disiapin dari sekarang gitu. Iya, betul-betul. Aku mau nanya nih Kak, Kakak masuk jurusan hukum tuh lewat jalur apa sih Kak? SNM, SBM, atau Mandiri nih? Boleh dari kakaknya dulu. Kalau aku lewat jalur SBM. Kalau kakaknya? Kalau aku sendiri lo jalur mandiri sih Kak. Aku mau nanya lagi nih Kak, kan sebelum Kakak Mandiri juga kan lewat jalur SBM ya? Itu persiapan kalian berdua buat persiapan ke SBM itu gimana sih? Gitu. Kalau dari aku sendiri persiapan SBM itu ya pasti belajar ya, karena kan emang itu benar-benar persiapan banget. Tapi kalau aku mulai benar-benar belajar buat ikut SBM itu kelas 12 semester 2. Itu benar-benar kayak baru ngerjain soal, terus ikut les, pulang malam itu baru fokusnya tuh di situ. Karena mungkin kelas 10, kelas 11 masih kebagi fokusnya sama kayak tugas kuliah, tugas SMA, sekolah, jadi kayak gitu. COVID juga ya Kak? Iya, benar-benar. Kalau kakaknya? Kalau aku sendiri sih karena sebelum mandiri aku SBM, karena SBM aku kurang persiapan, jadi makanya gagal. Jadi kenapa aku ngambil mandiri? Karena SBM itu aku belajarnya itu hamin berapa hari mau tes gitu Kak. Jadi Hebat banget ya. iya, belajar dari pengalaman SBM, akhirnya aku pas mandiri itu aku belajarnya nggak tidur sih Kak, karena besok aku kebetulan kebagian siang, sesi siang, jadi aku dari malam nggak tidur, paginya juga nggak tidur, pokoknya sampai jam 1 itu tiba aku masih tetap belajar gitu Kak, gitu sih. Berarti di Mandiri sendiri kayak SBM gitu yang ngerjain soal? Iya Kak, kayak SBM, jadi kita juga ngerjain UTBK gitu. Dan skornya sih keluar, tapi aku kurang tahu ya, waktu itu aku nggak sempet lihat sih skor aku berapa. Cuman sama prosesnya sama kayak SBM, ngerjain UTBK gitu. Cuman yang bedanya itu ada bayaran uang SPI-nya sih di awal gitu Kak. Karena banyak nih tanggapan dari luar kalau Mandiri tuh Cuman iya, doang iya, gitu ya biar cuman keterima. iya Padahal tesnya tuh enggak. formalitas karena kita udah bayar uang SPI gitu kan. Sebenarnya enggak guys, karena mandirinya tetap juga ngerjain Soal iya kayak ngerjain soal UTBK. TBK iya Kak gitu sih. Apa aja sih yang dipelajarin dalam jurusan hukum? Terus gimana sistem perkuliahan di jurusan hukum itu sendiri? Kalau dari aku sendiri sih yang dipelajarin dari hukum itu yang pertama mungkin basicnya dulu. Kalau di semester awal tuh kita pasti dapat kayak pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia yang dimana itu tuh jadi basic dasar buat matkul kedepannya buat semester depannya tuh dari ya pengantar-pengantar itu. Kalau dari kakaknya? Kalau aku sih mungkin aku jelasin sistem kuliahnya gimana ya di Iya, jurusan boleh. hukum. Itu kalau di jurusan hukum sendiri sih kita gunain case method ya Kak. Jadi case method ini tuh kita bedah-bedah kasus gitu Kak. Karena kita kan jurusan hukum nih. Banyak pasti kasus yang perlu kita ketahui gitu ya, perlu kita bedah gitu kan. Dan kenapa kita pilih pakai case method ini karena kan kita mahasiswa hukum, jadi kita perlu banyak berbicara gitu kan Kak. Itu sebagai melatih diri kita biar terbiasa gitu kan Kak. Jadi kalau kita adain case method, kita adain bedah
kasus gitu, kita di kelas itu diskusi, jadi saling tukar pendapat antara mahasiswa dan dosen gitu. Ada yang pro, ada yang kontra dan lain sebagainya gitu sih Kak. Oke. Mata kuliah apa nih yang menurut kalian tuh kayak hukum banget dan penting dipelajarin bagi semua anak hukum gitu, terutama hukum Unila gitu. Oke, untuk aku sendiri sebenarnya mata kuliah apa yang hukum banget gitu ya, kayak yang penting itu menurut aku semuanya penting. Cuman kalau emang disuruh milih itu aku milih hukum pidana sama HAN Kak, hukum administrasi negara. Apa tuh? Boleh dijelasin nggak? Aku pilih pidana sebagai hukum yang penting nih untuk dipelajarin karena di negara kita kan banyak banget nih Kak tindak pidana gitu kan, bentar-bentar ada kasus gitu kan, Betul, kita lihat di sosial media, di televisi gitu kan. Nah, kalau kita waktu melihat kasus itu beredar, kita tahu tentang hukum pidana gitu, kita bisa menanggapi kasus itu Kak sesuai sama KUHP dan KUHAP gitu Kak. Kalau untuk Satunya? hukum administrasi negara itu karena di negara kita ada pemilu gitu kan Kak, ada pemilu, pilkada, pilkades dan lain sebagainya. Itu di pilihan-pilihan seperti itu biasanya tuh banyak calon-calon yang menggunakan praktik money politik gitu Kak. Betul, Itu betul. kenapa menurut aku penting banget nih belajar tentang hukum administrasi negara, karena supaya kita nggak dibodohin, dan ketika ada, semisal kita lagi di desa gitu, semisal ada itu di waktu pemilu atau pilkada gitu, ada praktik money politik, nah kita bisa tahu dan mungkin kita juga bisa ngelapor gitu Kak ke pihak yang berwajib gitu sih Kak. Menurut kakaknya? Kalau menurut aku sih yang hukum banget itu benar dari kata Vina, kita nggak bisa milih karena emang semuanya itu penting. Tapi kalau misalkan menurut aku pribadi, aku bakal milih pidana sama perdata. Kalau pidana tadi benar yang dibilangin Vina, karena di Indonesia sendiri tiap hari itu pasti banyak banget kasus terbaru, kayak mungkin dari pencurian atau pembunuhan gitu. Tapi kalau untuk perdata sendiri, aku bakal jelasin karena di lingkungan kita kan kadang kita personal ke personal, kayak misalkan satu perusahaan butuh kerjasama dengan perusahaan lain, itu pasti butuhnya perdata. Terus kalau mungkin di lingkungan keluarga itu pasti kayak ada tentang hak waris atau misalnya kayak wasiat, itu pasti ditangannya juga sama orang-orang perdata gitu sih Kak. Nah, itu kan tadi matkul yang penting nih. Tapi ada nggak sih matkul yang menurut kalian tuh kayak susah banget sejauh ini, kayak yang udah dipelajarin tapi kok tetap nggak masuk-masuk nih gitu? Ada nggak? Mulai dari kamu dulu. Kalau aku pasti ada sih, karena kan kalau ada itu ada struggle-nya tersendiri. Kalau betul. menurut aku itu materi yang aku kurang paham atau aku kurang ngerti itu ada di perdata internasional, hukum perdata internasional. Jadi hukum perdata internasional itu sendiri itu tuh mempelajari tentang kayak personal orang individu sama individu, karena di situ lebih banyak mempelajari tentang kayak perkawinan luar negeri, kayak misalkan WNA pengen nikah sama orang luar gitu. WNI. Iya. Nah, jadi kita belajar tentang itu. Kalau misalkan punya keturunan juga menentukan dia tuh pakai negara apa, antara mungkin negara dari suaminya atau istrinya. Kalau misalkan ada kasus perceraian juga kita nggak bisa asal pakai hukum Satu negara aja gitu ya. Iya, pasti harus ada hukum dua negara karena melibatkan negara Indonesia dengan negara luar. Jadi kayak mungkin struggle di situ, aku suka bingung kayak aduh pakai hukum yang mana ya, kalau misalkan orang Jerman sama orang ini bercerai pakai apa ya kayak gitu. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sendiri sama ya Kak, yang paling sulit itu adalah hukum internasional. Cuman kalau Tata tadi jelasin tentang hukum perdata internasional, sebenarnya di hukum sendiri, hukum internasional itu ada banyak. Nah, salah satunya yang dijelasin Tata tadi. Nah, kalau aku ini mau, menurut aku yang sulit itu justru ke sengketa internasional, gitu Kak. Nah, karena kasus sengketa internasional ini tuh lebih banyak perangnya, gitu-gitu Kak. Betul. Nah, jadi kita kadang tuh juga ikut nyelesain Masalah itu iya, gitu, ikut nyelesain andil. sengketa antara dua negara yang kita tuh aslinya nggak ikut campur di dalamnya gitu, tapi kita juga menengahi seperti itu. Karena susah ya Kak, kalau kalau semisal kita nggak tahu data-data dari kasus itu kan ribet gitu Kak, itu sih Kak. Oke, apa sih yang ngebedain jurusan hukum sama jurusan sosial lainnya menurut kalian? Yang bedain jurusan kami ini, jurusan hukum sama jurusan lain menurut aku sih, ini aku
singkatnya ringan di awal, berat di akhir sih Kak. Kalau untuk jurusan aku, kalau untuk jurusan lain itu dari awal sampai akhir berat gitu Kak. Karena kalau jurusan hukum sendiri sih mungkin emang banyak orang yang bilang santai gitu kan. Emang benar Kak. Cuman di awal mungkin dari semester 1 sampai semester 3 Kak. Yang makanya aku bilang ringan gitu kan. Memang ada tugas cuman wajar lah gitu Kak, masih di batas wajar lah gitu. Cuman kalau udah naik mulai semester 4, semester 5 gitu. Dibantai ya. Iya, itu udah wah, apalagi pemberkasan waktu kita mau sidang, Kak. Itu bener-bener waduh musingin banget, Kak. Makanya aku bilang ringan di awal, berat di akhir. Kalau yang jurusan lain kan berat terus tuh, di awal aja udah mereka tuh udah laprak-laprak gitu kan. Kalau kita masih santai, Kak, gitu sih. Kalau persidangan itu apa sih itu tuh buat berkas apa gitu? Persidangan itu kita lakuin buat khusus mata kuliah yang hukum acara ya, hukum acara gitu Kak. Jadi kayak ada hukum acara pidana, perdata, haptun gitu kan. Terus ada juga agama gitu. Tuh banyak sih Kak gitu. Boleh kakaknya? Kalau dari aku sendiri yang membedakan hukum sama fakultas lain itu mungkin aku mikirnya kayak hukum tuh punya ruangnya sendiri gitu Kak. Jadi misalkan di FEB mungkin belajarnya tentang hitung-hitungan atau kebanyakan tentang uh, manajemen atau akuntansi kayak gitu, tapi mereka juga pasti belajar dasar kayak hukum perusahaan Indonesia, terus hukum ekonomi dan bisnis pasti mereka juga mempelajari. Terus kalau misalkan di FISIP mungkin ada contohnya dari hubungan internasional atau HI, yang dimana pasti dia juga belajar tentang hukum internasional, ya, yang itu relate juga di hukum gitu. Oke, suka dukanya jadi mahasiswa hukum nih apa nih menurut kalian? Kalau menurut aku mungkin sukanya dulu kali ya biar Boleh, enak. boleh. Kalau sukanya itu aku karena aku emang dari awal pengen banget di hukum, aku ngincer banget pakai baju yang kayak mirip hakim atau jaksa itu. Karena biar ngerasain kayak gimana sih rasanya di ruang persidangan tuh kayak gimana, terus ngadilin tersangkanya tuh gimana, biar adil juga buat kedua belah pihaknya kan. Jadi kayak yang pengen aku tunggu-tunggu tuh di situnya malah kayak pengen tahu nih kayak ketuk palu tuh kayak gimana sih gitu. Rasanya gitu. Gitu. Dan kalau dukanya itu mungkin aku di tugas karena bener tadi kata Vina kayak anak hukum banyak yang dibilang kayak iya hukum kan fakultasnya santai bisa mungkin setiap malam bisa hang out sama teman-temannya nongkrong itu memang bener sih cuman kalau misalkan kayak deket-deket mau UTS atau UAS itu kita malah kayak capek sendiri karena kita bakal dikasih tugas yang banyak banget mungkin dari paper, ngejurnal atau ngeresum itu ada aja yang biasanya orang kayak minggu tenang kita nggak tenang. Nggak tenang. Iya kayak gitu sih Kak. Tadi kan nyebutin kayak pengen banget pakai pakaian sidang gitu kan. Kalau di hukum Unila sendiri tuh ada nggak sih prakteknya? Terus itu tuh semester berapa tuh mulai praktek kayak gitu? Kalau di FH Unila sendiri kebetulan ada ruangan khusus, jadi kayak emang itu tuh tempat yang disediain buat kita praktik. Di situ tuh kayak bener-bener kayak ruangan sidang gitu ya. Kayak udah mulai dari ruangannya, pakaiannya atau kursinya itu juga mirip kayak di persidangan gitu. Berarti ada tersangkanya juga, ada korbannya juga ya? Iya, mungkin penontonnya juga ada Kak. Oh ada juga? Iya, karena emang harus ditonton kan. Oke. Kalau dari kamu? Kalau menurut aku sendiri sih suka dukanya jadi anak fakultas hukum itu untuk sukanya sih banyak banget temen yang bisa diajak tukar pikiran nih Kak tentang kasus-kasus yang ada gitu. Jadi kan banyak nih pro dan kontra gitu. Jadi menurut aku asik aja sih dapet teman yang seperti itu gitu. Terus sukanya yang kedua itu jadi anak fakultas hukum itu nggak pusing laprak Kak. Kayak fakultas lain gitu kan Kak, itu sibuk banget ngelaprak. Kalau kita sih masih santai gitu. Kalau untuk dukanya sih kalau kita lagi dapet kasus yang berat banget sih Kak. Apalagi kalau yang aku katain tadi kasus yang di luar negeri gitu Kak, di negara-negara luar gitu. Susah nyari Itu data iya ya? susah banget nyari datanya dan bahkan ada yang kita udah nyari di website, jurnal dan lain sebagainya itu nggak ketemu. Itu sih kayak yang bikin pusingnya. Oke. Kan pasti sebelum kalian masuk jurusan hukum pasti kalian udah nyari-nyari dulu nggak sih kayak prospek kerjanya apa ininya apa gitu. Nah kalau prospek kerjanya hukumnya sendiri itu apa sih kalau udah lulus nanti gitu? Kalau untuk prospek kerja lulusan hukum ini sebenarnya untuk lulusan S1 itu kita bisa daftar langsung jadi jaksa Kak. Bisa juga kerja di kejaksaan gitu.
Bisa juga kalau mau jadi pengacara, hukum juga bisa menjadi advokat atau notaris, Kak. Tapi untuk jadi advokat dan notaris ini kita harus kuliah lagi nih, Kak. Kayak misal kuliah khusus gitu, selesai S1 gitu. Itu sama aja sih, Kayak S2 gitu iya ya? waktunya sama aja kayak S2 sekitar 2 sampai 2,5 tahun lah, Tapi Kak. itu belum S2 kan ya, baru Belum, kayak iya. ke jurusan. Iya, jadi kenapa anak hukum itu harus benar-benar mikirin kalau emang mau setelah S1 itu mau lanjut ke kuliah advokat atau notaris atau mau lanjut S2 gitu sih, Kak. Oh iya, aku juga mau nanyain tadi, hukum sendiri kan baru dibagi per jurusannya itu kan semester 6 tuh. Itu ada apa aja sih jurusan di hukum itu? Itu kita ada berapa ya? Ada 5 ya. Itu ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum tata usaha negara, ada hukum administrasi negara sama hukum internasional sih, Kak. Oke. Menurut kalian sendiri nih, kan biasanya anak hukum tuh dipandang kayak anak kelas atas gitu. Pokoknya yang hedon-hedon lah anak hukum itu terkenalnya gitu. Itu gimana sih cara kalian menyikapi pandangan publik tentang anak hukum sendiri gitu? Apakah benar, apakah enggak kok enggak gitu gitu? Oke, kalau menurut aku sendiri sih terkait tanggapan orang luar kalau anak-anak hukum nih hedon gitu ya. Aku sih sedikit apa ya? Iya membenarkan itu gitu, Kak. Karena emang mungkin mereka ngelihat kita ini hedon karena mungkin dari cara berpakaian gitu ya, Kak. Karena aturan dari fakultas kan juga pasti masing-masing. Ini kayak FKIP atau FMIPA itu kan nggak boleh nih pakai celana atau bahkan celana lepis gitu kan. Boleh pakai rok. Nah, kalau di fakultas hukum ini masih bebas, Kak. Boleh pakai celana jeans, boleh pakai celana ketat gitu. Dan juga bahkan boleh pakai rok tapi masih di bawah lutut gitu, Kak. Itu yang mungkin membedakan kenapa anak-anak hukum ini terlihat hedon gitu, Kak. Dan untuk cewek-ceweknya biasanya ini mau kesiangan mau enggak kalau ke kampus pasti kita make up, Kak. Ya, Iya. make up on point lah Iya ya. benar, biar kita tuh percaya diri, enjoy betul, gitu kan betul. ngejalaninnya gitu sih, Kak. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sendiri benar sih tadi kata Vina, karena mungkin di lingkungan aku juga kebanyakan kayak gitu. Terus mungkin di FH sendiri kita tuh bebas berekspresi untuk berpakaian, jadi kayak nggak ada larangan. Yang penting kalau menurut aku, setahu aku juga yang penting tuh berkerah dan nggak boleh kayak pakai sweater karena mungkin kurang menghargai dosen kali ya. Jadi yang walaupun bawahannya kayak skinny jeans atau rok gitu, yang penting atasannya tuh masih kayak kemeja yang ada kerahnya kayak gitu sih, Kak. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup sesi tanya jawab ini, aku mau nanya nih, boleh kasih tips and trick ke intelektual muda yang mau masuk jurusan hukum nih, apa aja sih yang diperluin sebelum dan pas udah masuk hukum nih gitu? Kalau dari aku sendiri sebelum masuk hukum kalian tuh harus kalau misalkan emang udah fokus banget kayak dari kelas 12 kayak pengen hukum, harus kuat-kuatin baca, kayak baca jurnal, terus baca-baca buku, itu tuh benar-benar kayak diperluin banget karena mungkin dari tugas-tugas kalian jawabannya ada di situ. Terus kalau misalkan ngeliat dari pasal kan kita tahu sendiri Indonesia pasal banyak banget kan. Kayak Betul banget, betul banget. pasal dari pidana beda, dari perdata juga beda. Jadi kalian harus kuat-kuat dibaca. Beda kasus sedikit aja pasti pasalnya juga berbeda. Kalau menurut aku juga kalau pas udah masuk di FH-nya itu kalian mungkin skillnya di public speaking. Jadi kayak walaupun kalian grogi nih ngomong di depan banyak orang, cuma kan nanti mungkin prospek kerja kalian mungkin bakal ngebela seseorang dan dimana tuh pasti didengerin banyak orang. Jadi bicaranya harus jelas. Mungkin dari hal-hal kecil, mungkin dari kelas dulu ya. Kalau misalkan dosen lagi nanya, terus minta pendapat kalian, kalian jawab aja. Ya walaupun jawaban kalian kurang atau masih ada yang salah, yang penting jawab berani iya, gitu ya. mengeluarkan pendapat kalian itu udah di-applause banget sama dosen sih. Kalau menurut makanya Kalau menurut aku sih tips and trick buat intelektual muda nih yang mau masuk ke jurusan hukum, itu yang pertama itu kalian harus punya skill berani ngomong di depan orang banyak, Kak. Karena jurusan hukum ini kan banyak ngomong ya, Kak. Seperti yang aku bilang tadi, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini itu gunain metode case method gitu, Kak. Karena kita banyak membedah kasus, diskusi di kelas. Kalau kalian nggak punya skill untuk berani ngomong di depan orang banyak, kalian iya susah di kelas tuh bakal melempem gitu, Kak. Mungkin ada pendapat tapi nggak berani mengungkapkan, cuman kayak ngebatin gitu jawabannya. Nunggu aja orang teman-teman yang jawabannya relate yang sama berani kita gitu gitu. ya. Iya.
Terus yang kedua itu menurut aku untuk masuk ke jurusan hukum, sebenarnya ini masuk ke jurusan manapun ya Kak, itu kita harus sesuai sama apa yang mau kita sendiri Kak, apa yang dimau Kita diri mau gitu, kita. Iya, jangan sampai dipaksa sama orang tua. orang-orang, iya, orang tua, orang terdekat kita, janganlah. Karena mungkin menurut orang yang di luar sana yang gak kuliah, mungkin kuliah ini cuma duduk gitu kan Kak. Padahal kuliah ini banyak banget nguras pikiran, nguras otak ya Kak, dan nggak Betul betul. segampang itu ya Kak. Nah, jadi untuk ngejalanin hari-hari kuliah kita tuh emang harus bener-bener yang enjoy gitu kan Kak. Itu kenapa aku saranin buat intelektual muda itu buat milih fakultas atau jurusan itu sesuai yang kalian mau gitu. Jangan sampai terpaksa, biar kalian itu menghadapi hari-hari kuliah itu dengan enjoy gitu sih Kak. Misal mau ke hukum tapi takut gitu karena banyak pasal-pasal tadi. Nah, bagi kalian yang udah terjun semester 5 nih di hukum, itu gimana sih cara kalian tuh biar paham pasal-pasal, kayak hafal pasal-pasal tuh gimana tuh? Sebenarnya kalau dari aku sendiri Hah? nih, caraku untuk memahamin berbagai banyaknya pasal itu ya Kak ya. Sebenarnya kita banyak nih orang bilang kita ngehafal gitu kan, ngehafal nih dari banyaknya pasal itu nggak mungkin dong kita hafal kan. Nah itu kita sih kalau aku sendiri gunain, aku lebih milih untuk memahamin Kak daripada Hafal menghafal. gitu ya. Jadi kalau ngehafal kan kita bisa aja nih besok-besok kita lupa. Cuman kalau kita pahamin, kita beberapa hari ke depan gitu, itu kita tetap ingat gitu, meskipun kadang kita agak lupa, cuman masih paham ini pasalnya ini tentang ini loh gitu Kak. Oh, menurut aku sih lebih ke memahamin aja sih Kak untuk pasal-pasal itu. Kamu? Kalau untuk aku sendiri juga nggak mungkin kita ngapalin sebanyak itu ya, karena mungkin Indonesia juga suka ganti-ganti, terus kayak ada kasus baru pasti ada pasal baru lagi, kayak banyak banget revisi. Jadi kalau menurut aku, kalau pribadi tuh kita kan di sini kan banyak banget kayak kasus pencurian yang dimana kan pasti pasalnya sama, paling cuma bedanya kayak dia gimana nanti ngelakuinnya. Jadi bisa kalau yang udah sering-sering aku dengar atau aku udah sering tahu kasusnya, aku bakal hafal sendiri gitu karena mungkin aku udah sering-sering baca kayak oh ya ini pasal segini. Jadi aku memahaminya lewat kayak karena udah sering-sering sering-sering baca, sering-sering dengar juga kasus yang ada di media sosial atau di berita-berita gitu sih Kak. Oke. Nah, itu tadi intelektual muda, kalian udah dengar beberapa fakta dari jurusan hukum dan juga tips and trick dari kakak-kakaknya nih. Nah, makasih juga buat Kak Vina sama Kak Tata yang udah bersedia buat ngejelasin jurusan hukum tuh gimana sih di Universitas Lampung ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye, intelektual muda.